Salam sejahtera untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Saya sapa kita. Adalah hal yang lumrah bagi GKIN Bukit Harapan. Di dalam acara-acara pernikahan ada dua keluarga besar yang hadir di dalam acara-acara. Dan itulah sebabnya maka kita menyatukan acara umat dengan acara pernikahan itu tidak dibedakan. Supaya supaya keluarga yang akan diberkati juga mendapatkan dukungan dari umat. Yang paling utama itu kan doanya. Benar gak? Benar. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan dan waktu persiapan saya ditanya, gimana Pak kalau kami nanti datang? Saya bilang monggo rawuh, silakan datang. Ya, datang dengan ciri khas masing-masing, tidak usah dirubah. Yang mau pakai kopiah silakan datang, yang mau pakai jilbab monggo. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bagi kita itu dibeda-bedakan dalam acara yang indah, yang baik. Karena sebagai saudara bersaudara itu kita ini saling memberikan dukungan. Nah, kali ini Minda bersama dengan keluarga besar, ya, Chris dengan keluarga besar hadir, ya, sekalipun papa dari Chris karena kondisi tentu tidak menjadi persoalan karena diwakili ada keluarga yang mewakili. Jadi bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan yang indah. Namun sejak turun dari mobil, saya mendapati wajah kedua mempelai dalam keadaan tegang. Karena itu sebelum saya sampaikan pesan-pesan Dawe Gusti, saya pengen lihat dua manten ini, tolong saling senyum satu dengan yang lain dulu. Supaya ada energinya. Ini karena ini hari gembira, bukan hari duka ini. Nah, jadi ada sukacita, sumringah gitu ya. Saya lihat keluarga-keluarga yang lain tuh sukacita, senang. Datang tuh sudah pagi-pagi. Ya, manten mungkin kelamaan di dalam mobil, kok nggak mudun-mudun sih dobora gitu. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi Bapak dan Ibu salam kenal, saya sebagai gembala sidang atau pimpinan dari gereja, pimpinan dari umat yang ada di tempat ini mengucapkan selamat datang di dalam upacara untuk nikahnya Chris dan untuk Winda. Ya, untuk Winda. Kita akan bersama-sama dipandu dari sebuah ajaran Gusti Allah di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 25. Saya mau tanya, Bapak dan Ibu sudah pernah diundang enggak sama sama Adam sama Siti Hawa waktu pernikahan pertama kali? Sudah pernah diundang? Belum pernah. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali tentang peristiwa bagaimana pernikahan perdana itu di Taman Eden, ya. Supaya kita-kita ini yang sudah menikah lama itu disegarkan kembali, tambah cinta sama pasangannya. Kalau yang baru menikah, ya tetap langgeng, tetap bertahan cintanya. Ya, dasar-dasarnya dari Dawe Gusti, firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25, itu akan memandu untuk kita mendengar firman dari Gusti Allah. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang diciptakan atau dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden
untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat. Bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ceritanya Adam itu dewean. Ya, dalam cerita ini. Kiambaan, sendirian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, maksudnya adalah Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat terakhir. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena hidup mereka suci. Nah, demikian sabda Gusti Allah yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Saya mengawalinya dengan bercerita. Pagi hari tadi saya ke taman di belakang gedung ini. Lalu saya masih sempat-sempatnya, gitu ya, sempat-sempatnya lihat bunga satu persatu. Dan saya lihat ada 2 pot sudah mulai layu karena mungkin sepanjang hari kemarin saya ke Surabaya tidak ada kesempatan untuk memperhatikan dan merawatnya. Lalu saya menyirami satu persatu. Dan kelihatannya
sudah mulai lebih segar pada pagi ini. Saya menyempatkan diri untuk mencabut beberapa rumput yang mulai tumbuh di sekitar bunga-bunga. Supaya kelihatan bunganya bukan rumputnya. Bapak dan Ibu dan kedua mempelai, pernikahan itu seperti sebuah taman, Mas. Mbak. Taman itu waktu kita buat pertama kali pasti kepengen buat taman itu yang indah. Benar apa enggak? Pasti. Tidak ada orang yang waktu rumah dibangun, tamannya dibangun, pokoknya asal taruh. Enggak. Pasti ditoto sing apik. Dicarikan bunga yang bagus. Bahkan ada ibu-ibu yang keranjingan bunga itu sampai cari ke batu. Itu bunga yang paling disukai, ditaruh di pot. Dirawat sedemikian rupa. Walaupun kadang-kadang mahal harganya, tapi karena bunganya itu bunga yang disenangi, maka ya dibeli. Karena kepengen noto taman. Ya. Berbahagialah yang ada di kursi yang ada taman bunganya. Ini yang ada di pinggiran sini nih duduk di taman bunga. Bapak Ibu, kemarin malam saya lihat ini yang noto bunga. Pinter itu noto bunganya. Ya. Coba kalau seandainya kita tiap hari dapat bunga dengan seger seperti ini, waduh, kayaknya hidup kita penuh dengan taman bunga. Bunga ini ada siasatnya dari yang noto. Rupanya di dalam bagian dalamnya itu sudah dibasahi dengan air. Sehingga masih seger sampai pada pagi hari ini. Coba kalau tidak sempat dibasahi, itu bunga mungkin kemarin sudah layu. Mas, Mbak, pasangannya sekarang itu loh, seger, sehat, cakep, ganteng, cantik gitu ya. Tapi kudu dirawat, Mas. Apa saya sudah lama menikah, enggak perlu romantis-romantis, nah itulah persoalan. Masalahnya di situ. Kalau sudah tua enggak perlu romantis lagi. Wah salah, mestinya tambah tua itu tambah romantis. Makanya kalau orang pernikahan itu datanglah supaya disegarkan kembali, tambah romantis sama pasangannya. Dan kalau yang belum dapat pasangan, mudah-mudahan ketemu jodohnya di sini. Yang sudah punya ojo nambahi maneh. Cukup situ wae. Wis situ ae sudah pusing kok, mau malah akeh. Maka taman bunga itu harus ditata sehingga tampil indah, dirawat dengan baik, dipupuk, disirami, dibersihkan rumputnya. Kok enggak ada buahnya ya? Nah, karena itu saya seringkali menyirami garam di pohon yang belum berbuah supaya bisa berbuah. Kita pengen tuh ada hasilnya. Tapi kalau bunga kan kita tidak berharap buahnya, tapi bunganya. Bapak Ibu kalau kepengen kupu-kupu datang ke rumah kita, enggak perlu beli kupu-kupu, buatlah taman, dia datang sendiri. Kalau Bapak Ibu enggak perlu buat itu kandang burung, enggak perlu. Atau sarang burung enggak perlu. Tanamlah pohon, dia akan datang sendiri. Maka tetangga-tetangga seringkali bertanya kepada Pak Adeli, Pak Adi pelihara ayam ya? Loh, dari mana? Karena tiap hari cicit, dipikir saya pelihara anaknya ayam. Ternyata tiap hari puluhan dari burung tuh datang di sini. Karena apa? Disiapkan layanan taman.
Rumah kita itu menjadi tempat di mana orang menikmati bahagia. Rumah kita itu menjadi tempat, rumah tangga kita menjadi tempat di mana orang itu kepengen datang melihat, oh, sih rahasiane. Nah, gitu. Makanya di dalam membangun sebuah rumah tangga, kita harus ingat, perlu menata di awal dengan lebih baik. Saya sudah bimbing mereka dari awal. Dan belum berhenti karena pelajaran akan lanjut. Itu kemarin tuh pelajarannya pelajaran pranikah. Yang sekarang menikah, besok pasca nikah. Supaya ada bekal yang cukup. Tapi kalau tidak bersedia melanjutkan, maka saya tidak memberkati hari ini. Kok Pak Pendeta ngancam gitu loh? Bukan. Tidak ada orang makan satu kali untuk seumur hidup. Benar apa enggak? Makanya masalah rumah tangga ketika berumah tangga dengan sebelum berumah tangga itu sami nopo beda. Pasti beda. Dan kalau saya tanya, banyak masalah sebelum menikah atau sesudah menikah? Sesudah menikah lah, kok kepengen menikah mereka ini. Wes ngerti lek akeh masalah lek rabi. Tapi yo saya bilang orang menikah itu termasuk nekat. Wes ngerti bapak ibu kadang-kadang tukaran saban hari. Hanya masalah rumah tangga. Tapi saya kepincut menikah wae. Ya Mas Kris. Masih mikir untuk ditunda lagi atau jadi hari ini? Karena setelah ini akan berhadapan dengan banyak hal. Wes diatur. Mas, ojak suwe-suwe lek metu lho. Ndang balik. Lek biyen yo kapan mulainya sudah terserah. Betul tuh Mas Kris? Jadi resiko. Situ apa ora? Mas itu. Nah Bapak Ibu dari firman Tuhan, yang pagi hari ini kita telah baca, ada 3 wejangan penting yang kita petik buat hidup orang menikah. Nomor setunggal, wejangannya pun, pernikahan itu seperti taman di bagian pembuka yang saya katakan tadi. Taman pernikahan. Di awal itu indah-indah. Di perjalanan harusnya juga indah. Di perjalanan juga harusnya indah. Meskipun nama pasangannya Winda, bukan Indah. Ya? Siapa nama pasangannya Mas? Oh Winda. Orang berdua ditempatkan Tuhan di dalam sebuah taman pernikahan. Supaya dari awal sampai pada akhir perjalanan hidup pernikahan, itu menampilkan keindahan. Coba lihat sekarang, penampilannya Mas Kris, wah sudah di makeover sama tukang salon, luar biasa. Penampilan ini tiap hari apa hari ini aja Mas? Mbak Winda, waduh, sampai pangling saya. Jangankan Mbak Winda, bapak ibunya loh yang sudah ketemu saya itu loh. Sampai pangling saya, sing di ibu Orang itu terkesima dengan taman rumah tangga kita. Bukan jadi heran gitu loh. Kok balik tiap hari? Kok keluarga ini tidak pernah akur? Bukan itu. Tapi orang lihat keluar dari rumah, wajahnya penuh dengan keceriaan, dengan kegembiraan. Tampil di wajahnya, di dunia kerja, dengan teman tetangga. Itu wajahnya sumringah. Karena apa? Di dalam rumahnya penuh dengan kegembiraan. Nah, ini bulan surgawi. Kenapa? Harinya bahagia. Tapi besok juga hari bahagia. Tapi jangan lupa, besok banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita belajar untuk dapat melihat di balik semuanya itu. Mesti kita mencicipi kebahagiaan. Katakan amin. Amin. Mas Kris, kepengen enggak penampilan Mbak Winda sepanjang hari setiap kayak gini-gini? Kepengen? Iya, keluarkan kocek loh, bayar berapa ini semua? Iya,
pengen melihat taman itu selalu indah, rumah tangga itu selalu indah. Tapi seperti sisi mata uang rumah tangga itu. Ada susahnya, ada senangnya. Jangan hanya kepengen senangnya, tidak mau susahnya. Waktu nanti punya anak. Ini saya tanya, kepengen punya anak berapa? Belum mikir. Belum mikir. Waduh, harusnya sudah dipikirkan. Nanti tukaran, saya kepengen 4. Saya kepengen 5. Dulu saya sudah bilang 5, kok masih 1 aja. Wah, ini berbahaya nanti. Tapi enggak ya. Enggak. Alkitab bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Pokoknya banyak punya anak, banyak rezeki katanya. Tapi banyak punya anak, banyak tanggung jawabnya. Banyak punya anak, banyak tanggung jawabnya. Banyak juga pengeluarannya. Maka kedua-duanya harus banyak rezekinya. Maka kalau banyak rezekinya, bisa rumah tangga yang besar. Rata-rata orang sekarang tidak mau punya anak banyak. Kenapa? Kakaknya bapak saya itu punya anak 12. Tapi sekarang rata-rata berapa? 2 anak cukup. Karena nanti tambah ruwet. Tapi saya mau katakan, kalaupun diberi anak 2, 3, 4 itu rezeki dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah. Nah, pernikahan berbicara tentang keindahan. Adam dan Hawa berada di tengah-tengah taman. Ada pepohonan berbuah. Bahkan di sekitar mereka ada sungai yang mengalir. Ada emas, ada batu krisopras. Saya tidak pernah lihat batunya apa itu. Dulu waktu lagi santer-santernya orang pakai batu ake. Itu teman saya pendeta. Katanya kalau supaya mantap di mimbar katanya. Waktu dakwah, waktu khotbah. Maka pasang cincinnya 3. Jadi waktu ngangkat khotbah itu, yang angkat itu yang cincinnya ini. Terus lama-lama tak bilang begini, Mas, Pak Pendeta, Mas Pendeta, sampai itu total waktu apa khotbah. Sejak itu tidak pakai. Bapak dan Ibu di Taman Eden itu dikatakan itu semua adalah hal yang dicari oleh orang hari-hari ini. Pasang anting-anting emas. Pasang juga di hidungnya. Kalau India ya. Pasang di sekitar lehernya. Pasang di tangannya. Pasang di kakinya. Tidak salah. Tapi di dalam Taman Eden yang diciptakan Tuhan itu semua tidak terlalu berarti, itu hanya tambahan. Tapi orang 2 itulah yang penting di dalam pusat perhatian. Karena itu, semua itu Tuhan sediakan. Artinya apa? Orang rumah tangga itu kan butuh kelengkapan. Butuh yang lain-lain. Butuh rumah, butuh tempat tinggal, butuh ini, butuh itu. Tetapi bukan itu yang menjadi utama. Memang semuanya itu akan disediakan. Kalau memang kita ada usaha, ada kerja. Makanya saya latih mereka dalam manajemen keuangan, tolong dari seluruh gaji yang ada, tolong simpan sekian persen. Supaya kalau ada kebutuhan mendadak, di tabungan itu bisa dipakai, tidak usah ngutang. Maka noto taman itu bukan hanya noto bagaimana orang dalam keluarga itu bisa hidup dengan tampilan wajah, penampilan yang baik. Tapi bukan itu saja. Tapi bagaimana kita menoto, mengelola yang kita punya supaya tetap bertahan kita di dalam rumah tangga itu. Itu penting sekali. Bukan Adam yang menyediakan bagi Hawa. Semua yang ada di sekitar itu. Tetapi Tuhan yang menyediakan bagi mereka berdua untuk mengusahakan, mengelola, dan menikmatinya. Jadi rezeki itu dari Tuhan. Karena itu jangan sampai lupa. Bangun pagi, doa bareng.
Ya, walaupun sibuk, sesibuk-sibuknya sediakan waktu. Tidak bisa pagi, malam, ayo doa bareng-bareng. Karena apa? Awake dhewe gak iso urip lek memisahkan diri dari Tuhan. Ambekan awake dhewe iki saking Gusti. Lah kalau kita diberikan sehat kekuatan dari Tuhan baru bisa kerja. Maka jangan lupa, segala sesuatu yang kita miliki itu kita memang usaha. Tapi juga kita harus kelola supaya kita dapat menikmatinya. Pernikahan adalah sebuah taman yang dipercayakan Tuhan untuk dirawat, dijaga, diupayakan sampai akhir hidup. Sampai kapan? Akhir hidup. Sampai kapan? Bapak Ibu sampai kapan? Akhir hidup. Yang kedua, wejangan yang kedua, pernikahan dijalankan mengikuti aturannya Gusti. Dia orang menikah itu ada aturan mainnya. Maka orang menikah dipersiapkan. Saling kenal satu dengan yang lain. Saya berkali-kali tanya, Mbak Winda, temenan sampai ini memilih Mas Kris. Karena dia adalah lelaki yang pasti juga ada kekurangannya. Maka di dalam pengecekan karakter, waktu mereka bimbingan kemarin sebelum pernikahan ini, saya cek karakternya. Mereka jujur untuk mengungkapkan karakternya masing-masing. Dan saya katakan, masih mau terima orang yang seperti ini? Yang satu orangnya kurang disiplin. Lah, nanti kalau seandainya bangun pagi-pagi, jam piro ini? Kok saya durung adus? Ini masalah baru. Karena apa? Ada yang berdisiplin, ada yang santai mawon. Nah ini, tapi saya sudah beritahu mereka, sehingga mereka siap. Ada perbedaan karakter yang lain lagi. Dan karena itu, kita harus menemukan bahwa ada kekurangan juga pada pasangan kita, selain kelebihannya. Sebab nanti akan kecewa kita ketika kita kemudian ada banyak kurangnya. Makanya saya bilang sama Mbak Winda, laki-laki banyak, kok milih Mas Kris dulu? Yakin? Nah, kan saya enak saya mempertanggungjawabkan kebutuhan. Kan saya sudah tanya mereka. Oh, jawab Winda. Yakin. Saya tanya lagi sama Mas Kris. Mas Kris, sekian banyak wanita di dunia ini sampai milih Mbak Winda. Yakin? Apa jawabnya, Mas? Enggak krungu ya, Mas. Oh, yakin. Bapak Ibu dengar ya? Mbak Winda, yakin enggak? Enggak krungu ya, Mbak. Wah, mantap, mantap. Kita ini kan butuh keyakinan di sini. Kita ini kan hanya dukung. Kalau orang yang nikah enggak yakin, ya saya berhenti. Stop, kita syukuran aja setelah ini. Syukuran ketemu keluarga. Keluarga Adam dan Hawa itu dipandu oleh firman Tuhan. Orang dua boleh ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi kita dipandu oleh firman Tuhan bagaimana kita mengelola setiap kelebihan dan kekurangan itu. Sehingga ison rimo, opo ono terima apa adanya pasangan kita. Kenapa orang lirik sana, lirik sini? Karena dia sudah merasa ada banyak kekurangan pada pasangannya, ada banyak kelebihan di sana. Wah, ini kan rumputnya tetangga, bukan rumput kita. Jangan. Ayat 16-17, mereka diminta Tuhan, ada aturan main di dalam mereka tinggal di taman. Apa itu? Tidak makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Intinya apa sebenarnya itu? Supaya taat ambek Gusti. Ada aturan. Orang menikah ada aturannya. Maka pernikahan itu
ditempuh dalam kesucian baru masuk dalam pernikahan. Jangan sampai salah langkah. Dijaga sedemikian rupa hidup supaya waktu pernikahan itu kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang penuh. Firman Tuhan juga setelah menikah menjadi landasan bagi setiap keluarga. Itulah sebabnya maka dalam setiap pernikahan kita memberikan Alkitab. Nih, Alkitab kita berikan. Al itu di atas, kitab itu kitab. Artinya apa? Kitab di atas segala kitab. Maka dia harus ditempatkan Alkitab ini menjadi panduan utama, menjadi landasan, menjadi arahan bagi orang berkeluarga. Maka kalau kita tidak dipandu oleh Alkitab, kita akan protes kekurangan, kelebihan kekurangan dari pasangan kita, tapi tidak bisa menerima bagaimana kita lihat juga ada kekurangannya. Kita saling memahami, saling mengerti, dipandu dari Alkitab ini. Apa inti Alkitab? Ini nanti saya tanda tangani dan kedua saksi menandatangani. Jadi ini nanti Alkitabnya jangan dibiarkan nganggur. Dibaca, diwoco male. Dibaca lagi. Karena kalau tidak ada panduan sama dengan orang nyetir, tidak ada GPS, dia tidak tahu alamat. Salah sasaran. Tidak sampai di tujuan. Karena apa? Karena Alkitab itu seperti GPS bagi kita. Menjadi pemandu supaya sampai di tujuan. Nah, karena itu, mari firman Tuhan itu dijadikan sebagai landasan. Maka ada satu pujian yang sering kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sabdane Gusti itu akan mengarahkan kita, menerangi jalan kita. Kadang-kadang kita tuh suntuk pikirannya. Tapi dawe Gusti, firman Tuhan itu membuka pikiran kita. Sehingga rumah tangga bisa tetap langgeng, bisa tetap berjalan sesuai dengan maksudnya Tuhan. Jadi aturan orang rumah tangga itu tidak bisa keluar daripada Alkitab. Inti Alkitab itu cuma dua tok. Yang pertama kasih kepada Tuhan, yang kedua kasih kepada sesama. Itu arti salib. Jadi salib itu punya arti apa? Salib itu satu, kita mengasihi Tuhan, dengan kita ibadah, dengan kita menjalankan sholat, dengan kita menyanyi, dengan kita berdoa, itu bentuk kita, sembahyang kita kepada Tuhan. Karena kita makhluk rohani yang butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jalankan ibadahnya dengan benar. Jangan kita hanya Senin Kamis untuk menjalankan ibadah. Dalam kekristenan juga demikian. Ibadah setiap hari dijalankan. Pagi hari bangun, pada waktu tidur, pada waktu kita tidur, juga jalankan ibadahnya dengan menyediakan waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga. Jangan sendiri-sendiri. Itu letak daripada kekuatan keluarga. Percaya kepada Tuhan bukan hanya di bibir, tapi harus disertai dengan ketaatan kepada firman-Nya. Hanya saya senang lagu Jawa. Percaya Gusti Yesus lan manuti ulane, ing sak dino-dino ngrasake sabdane, gondeli pepakone netepi dawe, setya nganti tekan sak lawase. Wah, luar biasa itu. Kalau kita manut, kita akan merasakan ada hal yang berbeda dari sabdane Gusti Allah. Pegang firman Tuhan, netepi dawe. Sampai seterusnya. Akibatnya apa? Maka di dalam lanjutan lagu ini, setan ora doyan, setan ora doyan. Godaannya rumah tangga itu banyak. Tapi kalau kita dekat, pegang firman Tuhan, netepi dawe Gusti, tidak gampang kita tergoda, tidak gampang kita menjadi salah langkah dalam hidup. Karena apa? Mantep. Pegang firman Tuhan. Bukan hanya itu. Setan ora doyan demit orang dulit leloro podo lungo.
Lek awake dhewe percaya karo Gusti. Ada kuasa yang bisa menolong menyembuhkan kita. Kadang-kadang ada hal yang sulit bagi kita untuk sembuh secara penyakit. Kita doa. Selain kita kadang-kadang juga harus pergi ke dokter, tapi kadang-kadang kita harus mengalami sebuah pemantapan iman supaya kita bisa melihat mukjizatnya Allah itu seperti apa dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja. Dikatakan rejekine teko sak bendino bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, rejeki itu akan datang kepada kita dan mengalir dalam hidup. Tapi juga harus kerja. Nggak ada orang nggak kerja itu dapat rejeki, nggak ada. Tapi Gusti sing berkah, Gusti sing berkahi. Makanya orang rumah tangga akan menikmati hal-hal yang seperti ini. Nah, mari sebagai keluarga-keluarga yang juga hadir dalam acara pernikahan ini, kita ambil tekad untuk taat pada firman Tuhan, dawuh Gusti. Banyak orang berteori, banyak orang tahu tentang isinya kitab suci, tapi kadang-kala nggak dilakoni. Jadi perlu kita ngelampahi dawuh Gusti, supaya kita itu mantep merasakan bagaimana akibat orang yang ngelampahi dawuh Gusti itu. Pasti beda, pasti beda. Bahagianya beda. Yang terakhir, pernikahan adalah anugerah Tuhan. Pernikahan adalah anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan. Ayat 18 sampai 25. Adam itu dalam kesendirian. Cari semua di antara binatang, kok tidak ada yang sama dengan saya. Jadi dia kesepian. Maka manusia membutuhkan seorang teman. Jadi pasangan itu teman, bukan lawan untuk bukan lawan untuk bertengkar. Bukan, tapi menjadi teman, sahabat bagi kita. Ya. Kecenderungan sekarang orang duduk makan di meja yang sama. Yang satu HP-nya jalan, yang satu HP-nya jalan, makan dewe-dewe. Mejanya satu, tapi aktivitasnya sendiri-sendiri. Makanya saya bilang kalau sama anak-anak makan sama-sama, tolong singkirkan HP. Karena waktu kita adalah waktu makan. Komunikasi dalam keluarga terbangun. Itu bentuk-bentuk penghargaan kita kepada keluarga. Maka keluarga, pasangan, anak-anak itu menjadi bagian yang menemani kita. Sehingga kita tidak mengalami kesepian. Kita kadang-kadang jauh lebih akrab dengan orang yang jauh di seberang sana daripada orang yang satu rumah dengan kita. Ayo, faktanya begitu. Mari kita belajar untuk bisa memperbaikinya. Pernikahan sebagai anugerah Allah dihadirkan istri bagi Adam adalah menjadi penolong yang sepadan. Penolong. Jadi pasangan yang diberikan itu adalah untuk menolong. Bukan berarti yang perempuan jauh lebih hebat daripada laki-laki. Sekarang ini ada pria-pria takut istri. Karena wanitanya lebih berkuasa daripada suaminya. Ya. Tapi di sini tidak ada ya. Tidak ada. Di sana ada. Tuhan menyediakan pendamping bagi Adam berarti hal juga yang sama Tuhan sediakan untuk setiap pasangan. Jadi yang muda-muda ojo khawatir. Kalau Tuhan itu yang memberi pasangan kepada Adam, memberi Siti Hawa kepada dia, memberi Hawa kepadanya, maka jangan khawatir, tidak kebagian bagi yang bujang-bujang. Coba angkat tangan yang masih bujang, jangan mengaku yang sudah. Cuma satu orang aja yang bujang, yang lain tidak mengaku bujangan. Jangan sampai nyanyi mengaku bujangan. Ternyata sudah. Jangan khawatir karena jodoh itu dari Gusti Allah. Tapi kudu dicari. Wah gitu. Kita cari, mana tahu dari sekian miliar orang tuh ketemu jodohnya. Ternyata Mbak Winda ini jodohnya di Saujaja. Ketemunya di mana? Di tempat kerja. Maka pertama kali ucapkan terima kasih kepada pimpinan tempat kerja. Kenapa?
karena mempertemukan. Coba enggak bekerja di perusahaan yang sama, pasti enggak ketemu. Kalau saya ini dipertemukan karena satu kampus. Jadi tiap hari ketemu dengan calon istri saya pada waktu itu. Kalau dia pulang dari kegiatan di hari Minggu, waduh hati saya seneng gitu ya. Iya, betul. Betul ini. Kalau dia sakit, tak tulis di sana di kertas. Dek, saya panggil apa? Jangan lupa minum Energen ya. Tak kirim Energen ya. Sampai sekarang saya masih simpan surat-surat saya kepada Bu Marlina. Kalau dia pulang ke Kupang, saya tulis dari Dokter Adi. Jangan lupa ya, kalau berangkat nanti siapkan ini, bawa ini. Wah, gitu. Itu tanda cinta, Mas. Pernah nyurati Pak Winda? Hah? Kalau surat enggak, tapi kalau WA terus. Disimpan enggak WA-nya Mbak Winda? Disimpan ya? Saya enggak percaya. Sak mono akeh enggak mungkin disimpan. Kecuali kalau Mbak Winda mau jadi penulis. Akan menulis semua hal tentang yang diceritakan Mas Chris. Tuhan menyediakan pasangan bagi kita. Maka kalau Tuhan yang memberikan pasangan, jangan menyia-nyiakan pasangan kita. Ayo yang punya pasangan, coba lihat pasangannya. Jangan lihat pasangan orang lain. Engkau itu, aku janji tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Waduh, romantisnya dek gini. Kadang-kadang kita itu perlu mengingat kembali. Makanya orang hadir di pernikahan itu. Penting itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pasangan yang diberikan oleh Tuhan? Ayat 23. Kita harus memiliki rasa. Rasa apa? Rasa memiliki. Ini loh pasangan saya. Kedua, berjuang bersama-sama untuk mandiri. Tidak bergantung lagi pada orang tua. Ini kalau sudah menikah, tidak bergantung lagi kepada orang tua. Ini. Maka mandiri kedua-duanya. Mandiri di dalam mengambil keputusan. Orang tua hanya memberikan saran. Tidak bisa memaksakan kehendak karena mereka sudah punya rumah tangga sendiri. Mereka harus mengatur rumah tangganya sendiri, mengelola rumah tangganya sendiri. Kita hanya memberikan nasihat sebagai orang tua. Lalu berikutnya, bagaimana merespon anugerah Tuhan? Bersatu sebagai suami istri untuk hidup bersama dan memiliki keturunan. Itu sah. Makanya orang hidup menyatu satu rumah dan menikah, hidup sebagai suami istri itu setelah diberkati. Tidak bisa hidup bersama sebelum diberkati dalam pernikahan. Puaskan pasangan kita, berikan yang terbaik untuk saling melayani. Rawat pasangan kita dengan baik, sehingga dia tetap sehat, segar, dan tetap tampil prima. Kalau dia sudah menjadi tua, jangan berhenti memberikan perhatian untuk merawatnya dan menjaganya dalam keadaan apa. Amin. Pernikahan dengan pasangan dijalani dalam kesucian. Itu bagian yang terakhir. Dalam kesucian kita tidak merasa malu. Dan dalam rasa bersalah, kita pasti akan merasa tidak nyaman. Setialah dengan pasangan pemberian Tuhan. Ayat 25. Saling terbuka. Ini pesan sebagai respon kita bahwa menikah itu anugerah Tuhan. Saling terbuka satu dengan yang lain. Dan tidak menyembunyikan segala sesuatu atau merahasiakan. Keuangan dikelola secara terbuka. Jika ada persoalan diselesaikan secara terbuka dan penuh kasih. Saya sudah lihat anggaran rumah tangga mereka. Diperinci satu-satu. Dan saya bilang, kalau ini dijalankan dengan baik, itu akan menolong pengelolaan keuangan. Kesimpulan. 3 wejangan penting untuk hidup pernikahan. Pertama, pernikahan itu seperti taman yang harus dijaga, dirawat, dikelola dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu dijalankan sesuai aturan Gusti Allah. Karena itu taati firman Tuhan, yaitu Alkitab, sebagai panduan, landasan, arahan dalam rumah tangga. Yang ketiga dan yang terakhir,
pernikahan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Gusti Allah. Karena itu maka kita bertanggung jawab sampai akhir hidup kita untuk pernikahan ini. Bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada gereja yang memberkati, tapi kepada Tuhan. Kita tidak bisa lari kepada tanggung jawab itu. Karena itu tidak ada alasan apapun. Orang sudah menikah, tidak ada alasan apapun. Berceraikah atau apapun istilahnya, meninggalkan keluarganya, saya mau pergi jauh, tidak ada alasan. Ini adalah terakhir. Maka pernikahan Kristen tidak ada perceraian. Saya akan berurusan dengan orang berdua kalau sampai pada titik ini. Karena saya sudah ambil keputusan untuk memberkati. Berarti saya mewakili Gusti Allah sebagai pimpinan gereja. Memberkati orang berdua yang menikah. Lebih baik sekarang berpisah daripada sudah diberkati lalu berpisah. Karena itu sebentar lagi mereka akan berjanji untuk sehidup semati. Sampai akhir pernikahan mereka. Dan tidak ada yang dapat memisahkan. Termasuk pengadilan pun. Pengadilan itu tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau ada orang yang sampai masuk ke pengadilan. Berarti tidak menghargai acara yang dilangsungkan untuk mereka pada waktu dinikahkan. Maka saya tegaskan, karena orang kadang gampang sekali hari-hari ini. Karena itu kepada Chris dan kepada Winda, pilihanmu hari ini menentukan perjalanan sampai akhir. Dan kami semua sudah mendengar dengan kata satu saja, yakin. Maka saya tidak keberatan sebagai pendeta akan memberkati pernikahan pada hari ini. Kita berdoa.